Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat datang dan selamat beribadah di minggu yang hari Kamis. Pada hari ini kita sama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, dan di seluruh dunia juga akan merayakan hari yang sama, kenaikan Tuhan Yesus. Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa, Allah yang memelihara, menjaga, melindungi, bahkan Allah yang janjinya selalu ditepati tepat pada waktunya. Dan hari ini merupakan hari yang istimewa bagi kita semua. Bapak Ibu yang ada di rumah, Bapak Ibu yang ada di ladang misi, mari kita mengambil waktu sejenak, kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan, mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sejenak kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kita berdoa menyerahkan hati kita. Bapa di dalam surga, inilah kami Tuhan, semua anak-anak-Mu. Kami berada di rumah kami masing-masing. Kami mau mengangkat hati kami. Kami mau hari ini, Tuhan, Engkau kembali lagi memberkati kami. Engkau kembali lagi menolong kami dengan firman. Kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu, supaya hari ini lagi kembali kami boleh menikmati berkat yang luar biasa. Kami menaikkan ucapan syukur kami, karena kalau bukan Tuhan, penyertaan-Mu bagi kami tidak akan pernah ada sampai pada pagi hari ini. Tetapi kami boleh merasakan penyertaan Tuhan itu sempurna. Jalan-jalan Tuhan itu sempurna bagi kami. Bersama-sama kita memuji Tuhan. Jalan-Mu tak terselami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kehadiran Tuhan indah dalam hidup kita. Jalan-Mu tak terselami Oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku.
kehadiran Tuhan. Arti kehadiran Tuhan. Sekali lagi arti kehadiran Tuhan. Arti kehadiran Tuhan. Mari angkat suara syukur kepada Tuhan Yesus. Mulai merasakan kehadiran Tuhan. Detik demi detik, waktu demi waktu begitu cepat berlalu. Dalam setiap persoalan, pergumulan, tantangan hidup, tetapi penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam hidup kita semua. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terus bersyukur kepada-Mu. Kami mengangkat tangan kami kepada Tuhan, tak menandakan bahwa kami sungguh-sungguh boleh merasakan penyertaan-Mu sempurna di dalam melewati hari-hari kami, hari-hari yang penuh dengan pergumulan, hari-hari yang menurut kami itu sulit. Tetapi Tuhan ada di sana dan Tuhan sangat mengerti dan memahami. Kami merasakan Engkau hadir dalam hidup kami, membuat kami senantiasa kuat, membuat kami senantiasa punya pengharapan. Karena janji Tuhan bagi kami, ya dan amin. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, walaupun di dalam lembah kekelaman. Di sana ada sukacita yang luar biasa, karena Engkau adalah gembala kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan mentabiskan ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian suci, suci, suci Allah Maha Tinggi. Satu dalam doa. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga kiranya didasarkan di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari dalam nama Roh Kudus yang menyertai saudara sekalian. Amin. Nas pembimbing untuk kita hari ini terambil dari Lukas 24 ayat 47 dan 48. Lukas pasal 24 ayat 47 dan 48. Firman Tuhan demikian. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Sekali lagi, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan
kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Amin. Sebagai orang percaya di segala abad, marilah masing-masing kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dan hendaklah berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Ada pengumuman buat kita hari ini. Yang pertama, Gembala dan Majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sihotang yang hari ini akan melayani firman Tuhan dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kiranya Tuhan berkati Bapak dengan keluarga dalam pelayanan bersama di KMI AKP. Yang kedua, Gembala dan Majelis mengucapkan hari ulang tahun hari ini, tanggal 21, Ibu Herlina Simatupang, Bolo Sihombing. Hari ini pas tanggal 21, selamat hari ulang tahun. Juga adik saudari kita Misani Ina Yawang, tanggal 21 hari ini. Gembala dan Majelis mengucapkan selamat ulang tahun buat kedua hamba Tuhan hari ini. Firman Tuhan dalam Mazmur 40 ayat 6. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib ya, dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Amin. Pengumuman, biasanya hari Jumat ada ibadah doa malam misi dengan mengingat beberapa kegiatan hari ini dan juga besok ada semua kegiatan tim di dalam pelayanan, sehingga ibadah doa malam misi besok malam ditiadakan. Sekali lagi, doa malam misi besok malam ditiadakan dan nanti akan diadakan pada minggu depan, hari Jumat, dan pengumuman selanjutnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang ada di rumah, diumumkan tidak ada doa online melalui tim yang sampaikan, tapi Bapak Ibu boleh berdoa di rumah masing-masing sebagaimana biasa. Pokok doa silakan sampaikan, juga boleh mendoakan pelayanan minggu ini di dalam ibadah kita. Yang kedua, ibadah hari Minggu tanggal 24 seperti biasa jam 8 pagi secara online. Jemaat dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah pada hari Minggu. Yang ketiga, persembahan hari ini dan hari Minggu akan datang dikhususkan untuk dana operasional. Ada beberapa kegiatan yang harus bendahara melaksanakan tugas pembayaran semua IPL dan juga semua kegiatan listrik dan air, semua juga hari Minggu depan ini semua kegiatan harus dibayar. Oleh sebab itu semua Bapak Ibu berdoa dalam situasi yang sulit, berikanlah persembahan untuk mendukung pelayanan gereja melalui kegiatan melalui online tiap minggu diadakan itu. Jadi semua ibadah persembahan hari ini hanya satu kali saja, tapi dikhususkan semua untuk dana operasional dalam gereja kegiatan kita. Inilah beberapa pengumuman buat kita hari ini.
kiranya pengumuman ini mengingatkan kita, nanti sekretariat akan mengingatkan kita beberapa 1-2 hari ini ke depan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam doa kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini adalah kami mengingat kenaikan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Mengingatkan kami bahwa Kristus akan datang kembali. Seperti kenaikan-Mu hari ini. Tolonglah kami Tuhan supaya jemaat-Mu dalam situasi COVID-19 ini berdiam diri di rumah, tetapi mempersiapkan diri untuk setia berdoa, setia membaca Alkitab, juga setia memberitahu kepada banyak orang lewat semua sarana melalui fasilitas. Biarlah nama Yesus diberitakan dengan cara Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Allah secara ajaib di dalam memelihara kami secara khusus hari ini. Kami bersyukur dan berdoa buat Ibu Herlina Simatupang Burusihombing, juga adik kami Sani. Tuhan telah menambahkan usia 1 tahun pas hari ini tanggal 21. Doa kami Ibu Simatupang dalam rumah tangga, menopang suami juga anak-anak dalam rumah tangga, dalam membangun usaha juga Tuhan berkati keluarga ini. Pak Simatupang dalam tugas di aparat juga keamanan kepolisian bangsa kami. Doa kami pakai hamba-Mu menjadi alat di tangan Tuhan. Juga semua Bapak Ibu jemaat yang bekerja di perusahaan, di kantor-kantor, ada yang bekerja, mari Tuhan juga tolong mereka di dalam pekerjaan, dalam situasi yang sulit ini. Mereka diberkati oleh Tuhan, supaya lewat pekerjaan banyak orang juga diberkati lewat pelayanan ini. Terima kasih. Semua anak-anak yang dalam pendidikan mulai dari SD sampai kepada perguruan tinggi, baik mereka mengerjakan tugas di rumah secara online. Doa kami supaya semua pendidikan yang dilaksanakan saat ini di rumah, Allah juga mendorong anak-anak, berikan mereka semangat untuk belajar supaya mereka tetap setia dan hikmat mereka dikaruniakan buat mereka. Berikanlah kepintaran buat mereka 2 kali lipat supaya mereka menjadi berkat buat banyak orang di bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk beberapa Bapak Ibu yang sakit. Kami berdoa untuk Oma Uri Kale juga dalam pemulihan kesehatannya. Doa kami Tuhan tolong. Juga Pak Ruka menantikan operasi ke depan. Keputusan dokter pasti yang terbaik Allah berikannya. Doa kami terus buat hamba-Mu ini. Juga Ibu Nurlela Siomi, doa kami taruhkan dalam tangan Tuhan. Juga akan menantikan operasi katarak. Tuhan juga tolong hamba-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga semua jemaat yang mengalami pergumulan, Ibu Rustiana juga yang kelemahan tubuh, mari Tuhan juga pulihkan hamba-Mu di tengah-tengah tugas. Juga Pak Tamunan dalam tugas di Kalimantan, Tuhan berkati. Ibu Sinangka dalam pemulihan, obat yang sedang diberikan oleh dokter untuk sakit yang Tuhan Engkau tolong supaya obat yang dinikmati, diminum, dimakan ini, berkati obat supaya teroid yang ada di leher dipulihkan oleh Tuhan. Mujizat Allah terjadi, tanda-tanda ajaib terjadi buat Ibu Sinangka dalam pemulihan. Allah yang sudah memakai hamba-Mu sejak Kemi AKP ini berdiri, Allah juga akan pakai hamba-Mu. Mujizat supaya banyak orang bersaksi bahwa nama Yesus adalah di dalam keluarga ini. Berkati keluarga. Terima kasih. Kami berdoa untuk Eka dan Hana dalam pergumulan rumah tangga. Kami rindu Tuhan karuniakan seorang anak bagi keluarga Eka Sinangka, supaya keluarga ini boleh bersuka cita. Allah mendengar doa. Kalau Allah mendengar Hana di Alkitab, Allah juga mendengar Dana Sinangka Burusihombing ini diberikan anak buat keturunan mereka. Terima kasih Bapak. Hari ini semua beberapa ibu yang sedang mengandung, Ibu Leni Tampu Bolon, Ibu Alin Palandi, juga Ibu Oematan, doa kami supaya mereka dipelihara kandungan yang Tuhan karuniakan baik dalam pertumbuhan,
sampai mereka melahirkan dengan sempurna. Terima kasih Bapa. Kami rindu supaya pemerintah bangsa kami ini kami taruhkan dalam tangan Tuhan. Mengingat situasi menjelang hari ini dan besok persiapan Lebaran, doa kami supaya situasi bangsa kami ini, COVID-19 ini tidak berkembang secara besar. Tapi doa kami Tuhan, Engkau hentikan semua dalam waktu dan kehendak Tuhan. Pasti Tuhan tolong bangsa kami. Seluruh umat-Mu yang dalam pergumulan, Tuhan tolong dalam ekonomi yang sulit. Ada cara Tuhan yang ajaib, menolong jemaat dalam membutuhkan makan minum tiap hari. Kalau umat bangsa Israel diberi makan selama 40 tahun tanpa bekerja, bagi umat-Mu juga pasti Allah beri solusi bagi umat-Mu yang sedang mengalami kesulitan karena COVID-19. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Pak Jeff hari ini dalam tugas di tengah-tengah kantor untuk Telkomsel. Pakai hamba-Mu menjadi berkat bagi banyak orang di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa supaya Telkomsel ini menjadi berkat besar bagi bangsa kami, bahkan di seluruh dunia. Doa kami, Allah berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Semua doa-doa kami hari ini, kami naikkan kepada-Mu. Baik orang-orang yang dirawat di rumah sakit, para dokter, para bidan, juga doa kami supaya tenaga relawan. Beri mereka semangat, tidak boleh patah semangat menolong, karena ada banyak orang tidak mentaati pemerintah bangsa kami dalam aturan. Doa kami supaya jemaat kami AKP disiplin mentaati aturan pemerintah. Doa kami Tuhan tolong. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami. Kami percaya hari ini Tuhan sudah dengar doa kami. Dan pasti Allah menjawabnya tepat pada waktunya. Dan inilah doa kami ya Tuhan. Kami naikkan doa kami ini bersama-sama. Dan kami mengakhiri doa ini dengan bersama menaikkan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan memuji Tuhan melalui Mazmur pujian dari Mazmur pasal 46 ayat 47 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Mazmur 47 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 kita akan baca secara bersama-sama, Bapak Ibu di Alkitabnya, dan saya baca dari sini. Allah Raja seluruh bumi, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa di bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Ya, puji Tuhan. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Iya, itulah yang menjadi kerinduan hati Tuhan, hati Bapa bagi bangsa-bangsa untuk menaikkan pujian pengagungan kepada Allah. Ya, Bapak Ibu sekali lagi shalom. Iya, berikan senyum buat orang yang ada di samping kiri kanan kita. Yang di rumah boleh salam, yang di rumah, kalau di gereja nggak boleh salam ya. Yang di rumah boleh salam satu dengan yang lain, peluk-peluk boleh juga ya. Ya, kita bersama-sama memuji Tuhan.
tak terlukiskan kasih Allah di dalam hidup kita, karyanya yang luar biasa bagi kita semua, dan kita memuji Tuhan dengan sukacita karena perbuatan Allah yang luar biasa bagi kita. Tak terlukiskan, tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Kasih-Mu setia menjagaku, kan ku nyatakan, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu, sekarang, sampai selamanya. Mari sekali lagi, boleh ya, kata lukisan. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dengan kasih-Mu, dengan kasih-Mu setia menjagaku. Amin. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu, sekarang, sampai selamanya. Maha kuasa, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu, sekarang, sampai selamanya. 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 Ya, puji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Kasih dan kuasa-Nya dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Walaupun dalam hidup ini kita selalu berubah tergantung dengan situasi. Ya, kita mau menyembah Tuhan dan kita mau mengagungkan namanya. Biarlah segala suku bangsa boleh menyembah Tuhan, menaikkan pujian pengagungan dengan bahasa mereka masing-masing. Karena pada satu waktu segala lutut akan bertelur dan semua lidah hanya mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, ajar segala bangsa yang maha kuasa.
dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Benar Bapa, benar Tuhan Yesus Kristus, benar ya Roh Kudus, Engkau layak disembah, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami bersyukur kalau pada hari ini memperingati kenaikan-Mu 2000 tahun yang lalu kurang lebih, Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami, menyiapkan rumah bagi kami, anak-anak-Mu, umat-Mu yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau belajar dari firman-Mu yang hidup, supaya pengajaran kami sesuai dengan firman-Mu, bukan dari otak dan pikiran kami, tetapi Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus berbicara kepada kami, supaya kami
Diberkati jemaatmu semua yang mendengar firman Tuhan, suara Tuhan, yang ikut beribadah melalui live streaming ini. Diberkati dan boleh mengerti, imannya bertumbuh, berakar, berbuah, sehingga boleh menjadi saksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Hari ini kami mau semua orang yang mendengar firman Tuhan ini diberkati. Apapun yang mereka lakukan, apalagi dalam keadaan situasi COVID-19 ini, stay di rumah, ya, berdiam di rumah. Biarlah namamu dimuliakan. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, apa saja yang kami beritakan sesuai dengan firman-Mu, itu boleh menjadi berkat. Bahkan firman-Mu hidup, firman-Mu adalah kebenaran. Karena itu hari ini kami mau share firman Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu. Semua orang yang mendengarnya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang kita percaya sama-sama katakan amin. Ya, baik. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa membaca dalam Alkitab masing-masing, ya. Ayat 1 dimulai, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Amin. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya tiap-tiap hari. Itu yang disebut Tuhan Yesus Kristus orang yang berbahagia. Pelaku firman, bukan hanya mendengar lalu dikip sendiri, disimpan sendiri, tidak diberitakan, tidak dilakukan, ya. Pada akhir-akhir ini, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, banyak sekali pengajaran-pengajaran yang tidak benar, pengajaran-pengajaran sesat. Ada yang berkata bahwa Yesus sudah ada di dunia, tidak usah lagi menunggu, ya. Waduh, kalau begitu janji kedatangannya itu tidak lagi sama, ya. Bahkan ada yang mengatakan Yesus bahwa Yesus itu pernah mati 2 kali, ya. Terus Yesus sudah ada. Memang Yesus ada di dunia, terutama dalam hati orang percaya bagi yang menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamatnya pribadi. Orang ini adalah orang yang lahir baru, Yesus berdiam di dalamnya. Tetapi sebagai Tuhan, dia ada duduk di sebelah kanan Bapa. Itu apa kata firman Tuhan, bukan apa kata Pak Pendeta, bukan apa kata si A, si B, pendeta A, pendeta B, pendeta C, bukan. Firman Tuhan berkata,
Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu tunduk di bawah telapak kakimu. Janji kedatangan Tuhan belum digenapi, Bapak Ibu. Ya, kita menantikan kedatangan kedua. Kalau Yesus sudah datang, ya tentu kita, Bapak Ibu Saudara dan saya yang percaya kepada Dia, sudah terangkat ke sorga. Tidak mungkin lagi kita ada di dunia ini. Ini sangat menarik. Jadi sebagai pendeta hamba Tuhan, tolong ya, hamba-hamba Tuhan, baca firman Tuhan yang benar. Sampaikan kepada jemaat yang benar. Jangan asal omong, jangan asal bunyi, ya. Tetapi sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Nah, dari pemahaman tadi yang kita baca, ada beberapa bagian yang akan kita uraikan tentang bagaimana kenaikan Tuhan itu di dalam kehidupan orang percaya di bawah satu tema, ya, bersaksi, ya, bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Ini bagi kemuliaan Tuhan, ya. Itu tema kita yang diberikan pada hari ini kepada kita. Nah, pertama kita lihat dari ayat 1, apa yang kita perhatikan di situ? Ada kata, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus." Hai Theophilus. Siapa Theophilus ini? Ya, ini dia ya. Jadi yang pertama tentang Theophilus. Tetapi sebelum sampai kepada Theophilus, yang menulis kitab ini tentu juga sudah punya hubungan pribadi yang dekat dengan Theophilus, ya. Kita perhatikan kata Theophilus ini. Penulis kitab ini adalah tabib Lukas. Kita bisa lihat Dr. Lukas dari Injil Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4 yang sama dengan bunyinya demikian, ya. Saya bacakan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi di sini dikatakan Theophilus yang mulia. Tabib Lukas ini, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, dia bukanlah salah satu dari 12 murid. Tapi Lukas ini adalah sepelayanan dengan Rasul Paulus. Bisa kita baca Kolose 4 ayat 14 supaya kita belajar firman Tuhan yang benar. Apa kata firman Tuhan? Bukan kata kita, ya. Demikian firman Tuhan, ya. Mulai dari ayat 12. Kolose 4, 12 sampai 14. Saya bacakan, Bapak Ibu Saudara. Salam dari Epafras kepada kamu. Ini tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Ayat 14, salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Nah, ini disebut tabib Lukas. Lukas adalah seorang dokter, dia sarjana ya kedokteran, dan dia juga ahli dalam segala tata bahasa, bahasa Aram, bahasa ya, dia orang Yunani, ya, orang Yunani. Demikian juga Theophilus ini. Para ahli mengatakan dia seorang pejabat tinggi dalam kerajaan Romawi yang dipakai Tuhan luar biasa untuk mendukung pelayanan Lukas, untuk mendukung pelayanan Rasul Paulus menuliskan baik kitab Lukas maupun kisah para rasul. Jadi dua orang ini bukan orang Yahudi. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Jadi sebenarnya semua bisa Tuhan pakai untuk memuliakan namanya. Bersaksi untuk memuliakan namanya. Tabib Lukas dipakai luar biasa, bukan salah satu murid. Itu yang menjadi orang-orang para apologetik dari pihak agama lain menyaksikan Alkitab ini. Itu kan bukan murid yang tulis. Itu orang lain. Betul. Tapi dia adalah hasil pelayanan murid yang mula-mula. Ya, itu dia.
Jadi Lukas ini termasuk orang Kristen yang mula-mula, yang percaya Tuhan. Sehingga dia dipakai Tuhan luar biasa, dan dia secara detail, secara teliti menulis kitab Lukas itu luar biasa. Maka Injil Lukas berbeda, walaupun dia termasuk dalam Injil Sinoptik, berbeda dengan ketiga Injil yang lainnya. Ya, luar biasa. Dia berbeda sendiri, tapi bukan berarti itu bukan firman Tuhan. Karena dia digerakkan oleh Roh Kudus untuk menulis itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi supaya kita bisa belajar dari firman Tuhan ini. Nah, Theophilus dari bahasa Yunani Theos dan Philo atau Philos, ya. Theos itu adalah Allah, kita belajar dari firman Tuhan ini. Philo atau Philos itu bisa sahabat, bisa juga kekasih, ya. Jadi kalau arti kata Theophilus, ya, itu adalah sahabat Allah. Jadi Lukas menuliskan kepada semua sahabat-sahabat Allah, ya, kekasih Allah atau yang dikasihi Allah. Itu arti kata Theophilus. Jadi Theophilus ini luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa. Saudara dan saya adalah sahabat Allah, adalah kekasih-kekasih Allah yang dipakai untuk bersaksi bagi kemuliaan Allah. Ya, hari ini kita belajar. Jadi dia ini pejabat tinggi, ya. Pada zaman itu dituliskan oleh kitab Lukas, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama. Itu sebabnya ada buku pertama, yaitu Injil Lukas. Lukas menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ini menarik. Jadi kita juga bersaksi harus dengan segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan. Jangan yang kita kerjakan, jangan yang kita ajarkan, tetapi yang dikerjakan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itu yang penting, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ada pengkhotbah yang asal mengatakan bahwa Yesus sudah ada di bumi ini, sudah ada terutama di hati orang percaya, kita sudah menerima hidup kekal, jangan percaya. Dalam Matius 24 sangat jelas. Kalau ada mengaku Mesias ada di sini, ada di sana, jangan percaya. Karena kita masih menanti kedatangannya. Ya, ini menarik ini. Jadi itu dia. Jadi kisah para rasul ini ditujukan kepada Theophilus, yaitu sahabat-sahabat Allah, kekasih-kekasih Allah, atau orang yang mengasihi Allah. Itu dia. Orang yang jadi ditulis untuk apa? Apa yang diajarkan, ya? Apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Itu yang kita beritakan. Itulah kesaksian kita. Amin. Itu dia. Sampai pada hari ia terangkat. Ini menarik. Jadi apa yang dikerjakan, apa yang diajarkan sampai hari ia terangkat. Jadi ada peristiwa. Peristiwa mulai dari kedatangannya ke dunia, masuk ke dalam rahim Maria, ya. Dia lahir, ya, oleh kuasa Allah, oleh kuasa Roh Kudus. Kemudian dinamakan, namanya pun bukan oleh papa mamanya. Dia disebut Yesus itu karena Gabriel berbicara, pesan dari Bapa, nanti kau sebut namanya Yesus, dan disebut juga Immanuel yang artinya Allah menyertai kita, ya, Matius 1:23. Jadi itu dituliskan secara mendetail oleh tabib Lukas, ya. Diceritakan sampai ia terangkat. Mulai dia melayani, bahkan mulai kalau dalam Lukas itu ada ketika Yesus berumur 12 tahun. Dia ada di sinagog ketika mereka setiap tahun merayakan Paskah. Papa mamanya Yusuf dan Maria juga Yesus dibawa setiap tahun mengikuti Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pulang, tahu-tahu Yesus tertinggal. Mereka bingung karena ini rombongan banyak, ya. Tiap tahun orang-orang Yahudi konteksnya merayakan Paskah. Ternyata Yesus ada di dalam bait Allah di sinagog. Dan dia berdiskusi, bertanya jawab, bersoal jawab dengan alim ulama. Itu di dalam Injil Lukas. Ini luar biasa. Nah, orang tuanya seperjalanan jauhnya mencari sampai 3 hari baru ketemu. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, orang tuanya sudah kembali ke Nazaret dari Yerusalem, dari Galilea, lalu dia balik lagi mencari 3 hari perjalanan jauhnya. Yang menarik, anak-anak kita, apakah yang sudah berusia 12 tahun memahami Alkitab? Tuhan Yesus 12 tahun dia sudah berdiskusi tentang Alkitab, tanya jawab dengan alim ulama. Seharusnya kewajiban kita orang-orang tua mengajarkan itu.
anak kita juga mengerti firman Allah bertumbuh. Jadi dia bisa menjelaskan kepada teman-temannya tentang siapa Yesus, bahwa dia adalah Tuhan, membuktikan Yesus Tuhan, Yesus hidup, ya. Ini menarik, ya. Itu dia. Lalu apa? Ayat berikutnya, kepada mereka, ayat 3, ia menunjukkan dirinya. Tadi yang pembahasan kita pertama tentang Theophilus, ya, perikop pertama, ya. Setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ini menarik. Jadi Yesus membuktikan dirinya hidup. Ada saudara-saudara kita yang tidak percaya Yesus disalib. Katanya dia digantikan, ya, oleh Judas Iskariot lah, oleh apalah, dengan Injil yang lain. Tapi Alkitab menulis dia membuktikan dia hidup karena sebelumnya dia telah mati disalib, dikuburkan, dan bangkit hari ketiga. Kemudian selama 40 hari itu dia bertemu dengan para murid, juga dengan para orang-orang Israel yang percaya kepadanya, yang menanti-nanti kerajaan Allah. Dan Yesus membuktikan bahwa dia hidup. Itu sebabnya ketika Thomas meragukan dia, ya, Thomas bilang, kalau saya belum cucukkan jariku ke bekas paku di tangannya atau di lambungnya, saya tidak akan percaya. Minggu berikutnya ketika dalam ruangan tertutup para murid berkumpul, Yesus masuk. Tembok-tembok ini bisa dia lewat dan masuk. Tiba-tiba dia mengatakan shalom. Semua mereka terkejut dan Thomas terkejut. Thomas, sini. Kau pegang nih bekas jariku ini, bekas paku, lambungku. Jangan kamu tidak percaya. Lalu Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Disitulah Thomas menyebutkan Yesus Tuhan dan Allah. Sementara pihak lain banyak orang tidak percaya Yesus Tuhan. Dan orang berbicara, kapan dia pernah bahwa akulah Tuhan, sembahlah saya. Oh tidak. Kalau dia Tuhan, gak perlu dia ngomong sembahlah saya. Udah automatically semua manusia pasti menyembah Tuhan. Jadi ini menarik ini. Tak perlu dia ngomong sembahlah saya. Ya memang karena dia Tuhan, dia layak disembah. Makanya tadi pujian kita, layaklah segala bangsa sujud menyembahmu. Nah itu dia. Jadi dia harus disembah karena memang Tuhan. Ini menarik. Dia membuktikan dia hidup karena tidak ada satupun manusia yang bisa bangkit dari kubur dan hidup selama 40 hari bahkan naik ke surga. Ini menarik, ya. Jadi dia membuktikan dia hidup. Jadi dari kata Theophilus itu, kita seorang sahabat Allah atau kekasih Allah atau yang dikasih Allah, kita harus bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Yesus itu mulia, ya. Dia mati disalib untuk saudara dan saya, untuk saudara, ya. Untuk orang-orang yang berdosa dan mau terima dia sebagai Tuhan, itu dia rela mati, ya. Supaya kita diselamatkan dan masuk surga, ya. Kemudian apa? Menyaksikan apa yang dikerjakan dan diajarkan. Kemudian menyaksikan bahwa Tuhanmu, Tuhanku, Tuhan kita, Yesus Kristus, dia adalah Tuhan yang hidup. Amin. Ya, itu dia. Nah, sesudah itu dia berbicara tentang apa? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu, the kingdom of God itu adalah saudara dan saya, adalah gerejanya. Kita adalah kerajaannya. Namun sebagai kerajaan kita juga harus menyaksikan apakah betul kita ini, gereja ini adalah kerajaan Allah, ya. Jadi artinya kita menantikan kedatangan dia kedua kali ini sebab dia naik ke surga, kita merayakannya setiap tahun dan dia belum datang. Itu sebabnya jangan sesat. Ajaran-ajaran yang mengatakan dia sudah ada di muka bumi ini, ya memang ada di dalam hati orang percaya. Bahkan dia berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Betul. Tapi kedatangan kedua belum datang. Ini penting digarisbawahi. Amin. Itu dia. Supaya jangan asal-asal ngomong, ya. Lalu kita lanjut. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini adalah janji Bapa.
Jadi Yesus sendiri berbicara kepada murid-murid, jangan kemana-mana. Sebentar lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nanti pada pasal 2, inilah pencurahan Roh Kudus ya, hari Pentakosta ya, itu dia. Jadi kita perhatikan di sini. Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yang membaptis Roh Kudus siapa? Bukan manusia, tetapi Tuhan Yesus sendiri. Jadi jangan nanti kita, saya membaptis kamu dengan Roh Kudus, wah kacau ya. Baptisan air memang kita lakukan, tetapi yang membaptis Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus sendiri ya. Bahkan makanya pengajaran harus sesuai dengan apa kata Alkitab ya. Lalu yang berikut tentang Roh Kudus ya. Ini yang kedua, ini tentang Roh Kudus, tentang kuasa Roh Kudus. Ini menarik ya. Kalau tadi tentang Theophilus yang pertama, yang kedua ini tentang kuasa di dalam kuasa Roh Kudus. Kita baca berikut ayat 6 dan berikut sampai 8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pertanyaan ini betul-betul sangat menarik. Semua orang juga berkata demikian. Karena Israel konteksnya pada zaman itu menantikan pemulihan seperti kerajaan Daud. Berkuasa, mengalahkan semua bangsa-bangsa lain. Juga Salomo, berkuasa. Semua memberikan upeti. Jadi mereka berharap Yesus itu di tengah-tengah dulu jadi raja. Tapi apa jawab Tuhan Yesus kepada mereka? Ya, dia katakan demikian, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi tentang kerajaan Allah, memulihkan kerajaan Allah itu ada ketetapan yang ditetapkan oleh Bapa menurut kuasanya. Jadi bukan kata orang, sudah ada kerajaan, bukan. Jadi ada pemulihan itu ada waktunya. Itulah hari kedatangan kedua yang kita nantikan ya, tentang kerajaan Allah. Nah, ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Ini stop dulu di situ. Siapa yang menerima kuasa? Saudara dan saya, jemaat yang dikasihi Tuhan akan menerima kuasa. Bagaimana caranya kita menerima kuasa? Alkitab menulis, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini menarik ya. Jadi kuasa itu, the power of the Lord Jesus Christ itu, the power of the God itu akan turun kalau Roh Kudus ya. When the Holy Spirit has come upon you, ya, King James Version. Jadi kalau Roh Kudus turun ke atas kita, nah kapan itu? Sebenarnya Roh Kudus itu Bapak Ibu Saudara sudah ada di dalam hati orang percaya. Kita baca Efesus 1 ayat 13 ya. Kita belajar firman Tuhan. Hanya kita tidak mengakui, tidak menyadari bahwa kuasa Roh Kudus itu sudah ada pada kita. Harusnya kita menjadi saksi untuk kemuliaan Tuhan, tetapi kita tidak melakukannya. Demikian firman Tuhan. Efesus 1:13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi saudara dan saya, Roh Kudus sudah dimeteraikan. Amin. Jadi tidak lagi tunggu baptisan roh dari orang lain. Karena orang tidak bisa membaptis kita dengan Roh Kudus. Yang bisa membaptis kita, memberikan kita baptisan Roh Kudus, hanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi kita sudah menerima kuasa itu. Karena itulah tema kita hari ini, bersaksi dengan kuasa Roh Kudus bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi ada kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya kalau saudara dan saya punya Roh Kudus, roh yang lain, roh-roh dunia ini, roh Lucifer, roh iblis, roh setan segala macam akan minggir. Ketika saudara berjalan, nggak usah ditengking Bapak Ibu Saudara, dia akan ketakutan. Karena Roh Kudus itu adalah apinya Tuhan, ya. Dia ada kuasa di dalamnya. Itu sebabnya ketika Yesus berjalan di Gadara segala macam, berjalan di mana, itu orang-orang kerasukan langsung tersungkur. Sudah saatnya ke Tuhan? Ketakutan. Seharusnya anak-anak Tuhan juga begitu. Orang yang memiliki roh setan, kita tidak usah takut. Ya, bahkan orang-orang yang pakai segala macam di luar percaya Yesus, sebenarnya kita ada kuasa untuk memberitakan
untuk bersaksi ya bagi kemuliaan Tuhan. Apakah kita sudah melakukan itu Bapak Ibu Saudara? Ya. Jadi katanya kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kuasa itu dimulai di mana? Di mana tempatnya? Di sini sangat jelas dikatakan di Yerusalem. Tempat pertama itu di Yerusalem. Ya, menjadi saksiku, ya. You shall be witness to me, ya. My witness, kata Kristus kepada saudara dan saya. Saudara dan saya adalah saksi-saksi Kristus. Jangan rendahkan dirimu ketika kau berjalan di mana saja, atau kau dalam kendaraan, di rumah, bertetangga, ya, di mana saja, tempat studi, sekolah, tempat kerja, jadilah saksi-saksi Kristus. Amin. Iya, karena ini firman Tuhan, kamu adalah saksiku. Dimulai di Yerusalem. Yerusalem itu ya rumah kita sendiri. Apalagi sekarang ini COVID-19. Stay at home, di rumah. Jadilah saksi Kristus. Dimulai kepada suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, anak-anak kita, kakaknya kepada adik-adiknya, adik-adiknya kepada kakaknya. Kita menjadi saksi-saksi Kristus. Dimulai dari Yerusalem itu rumah kita, gereja kita, tempat kita tinggal, tempat kita beribadah. Kita menjadi saksi. Jangan menjadi troublemaker, pembuat masalah, membuat kacau urusan, ya. Tetapi kita menjadi saksi Kristus. Ini kata Alkitab. Ini yang perlu diberitakan kemana-mana, ya. Di Yerusalem. Kemudian di mana? Kata Alkitab. Di seluruh Yudea. Jadi Yudea itu rupanya luas wawasannya. Maka dikatakan seluruh Yudea. Ya mungkin Yudea ini entah beberapa kecamatan begitu ya. Jadi seluruh, jangan hanya satu lokal ya. Kemudian di mana lagi? Jadi mulai dari rumah, lalu Yudea itu ya seluruh tetangga-tetangga kita, di luar lingkungan kita, di luar lingkungan gereja. Jadi saksi. Kalau kita di ruko ini ya ruko-ruko sebelah kita jadi saksi ya. Lalu apa? Dan Samaria. Ini Samaria ini tempat orang-orang yang dulu tidak percaya ya, yang selalu bermusuhan dengan orang-orang Yahudi ya. Tetapi Samaria juga orang-orang yang bermusuhan. Artinya Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa Samaria juga umatnya, orang-orang kafir juga orang-orang. Jadi jangan lagi ada tembok di antara kita. Semua manusia, mau agama apapun dia, bahkan tidak punya agama sama sekali, komunis pun dia, kita harus menjadi saksi bagi mereka ya. Samaria, kemudian sampai ke ujung bumi. Samaria ini istilahnya lokal-lokal negara kita lah, negara Indonesia ini ya, negara Indonesia ini. Kita kan banyak ini sekarang ini, waduh, banyak perselisihan ini antara kelompok A, kelompok B ya. Apalagi masa musim-musim pilgub dulu, pilpres, ya kita harus menjadi saksi Indonesia ini. Baru berikutnya seluruh dunia. Nah, sebelum mencapai seluruh dunia, apakah kita sudah menjadi saksi Kristus, Bapak Ibu Saudara? Di rumah kita, di gereja kita, di tempat kita beribadah, di tempat kita bekerja, di tempat kita melayani, ya. Ya puji Tuhan, ya. Kami ini ya mungkin hanya ya ini nggak boleh juga kita menyaksikan kita, tapi boleh juga menceritakan sedikit, ya. Bukan menyaksikan saya, bukan. Tapi untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana ya kami rumah ini sedang dibangun, ada tukang-tukang di situ. Sebenarnya kalau melihat dananya ya kita nanti bukan mau minta uang ini, bukan. Kita sudah ya kembang kempis, tapi ini dalam COVID-19 ini orang tidak bisa pulang kampung. Mereka bingung. Mau pulang juga bingung, nggak pulang bagaimana? Akhirnya sudah, kita menjadi saksi bagi dia. Udah kamu kerja pelan-pelan. Entah dari mana nanti Tuhan pasti buka tingkap-tingkap langit. Sudah kerja saja. Supaya kamu sejahtera, tiap minggu kamu kirimlah berkat. Ya, puji Tuhan ada yang memberikan sembako segala macam. Ya, mereka sakit, saya bawa ke dokter. Bukan sakit ya corona ya. Jadi umpamanya dia demam karena mereka tinggal di rumah. Dan puji Tuhan mereka betul-betul serius. Kita menunjukkan bahwa kita ini hamba Tuhan, bukan hamba hantu atau hamba setan. Sehingga mereka kita rangkul, kita peluk dia, kita beri semangat dia, bahwa berita Injil kita sampaikan juga kepada mereka. Ya, hanya kita tidak boleh memaksa.
Karena nanti kalau kita memaksa dia harus ikut Tuhan, itulah karena bukan kuasa kita. Tetapi biarlah kuasa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus mereka diubah. Melihat kelakuan kita, oh iya ya Bapak ini. Kenapa? Gajinya kita kasih utuh. Makannya bebas 3 kali sehari. Mulai sarapan, makan siang, makan malam, kopi segala macam. Tapi kalau rokok-rokok ya kita nggak bisa beli ya, nggak sanggup. Apalagi merokok istilahnya. Sementara kita sendiri hamba Tuhan tidak merokok. Ya sudah silahkan kamu. Tapi saya juga tidak boleh melarang mereka merokok. Itu hak mereka. Jadi kita hanya menyarankan. Kalau boleh jangan merokok Pak. Jaga kesehatan. Kan sayang duitnya begitu. Tapi kita nggak bisa bilang, oh merokok itu kamu berdosa. Waduh kacau. Itu pengajaran-pengajaran yang salah Bapak Ibu. Makanya banyak juga orang Kristen pernah bertanya kepada saya di Duta Injil. Dia bilang begini. Pak, kok saya dilarang merokok? Kenapa? Ini uang-uang saya yang saya beli, katanya. Hah? Saya bilang, Pak, lagian kan nggak mempengaruhi keselamatan, ini cuma asap doang, katanya. Hah? Bagaimana kita hamba Tuhan menjawab itu? Jadi jangan menjas, menghakimi, ya. Tetapi kalau boleh, kita supaya sehat, hindarkanlah rokok. Amin. Karena rokok itu membunuh, kata di dalam rokok itu. Bukan hanya membuat sakit penyakit, membunuh tubuhmu, jiwamu, bisa membuat mati akibat rokok. Apalagi corona sekarang, Bapak Ibu Saudara yang diserang itu paru-paru yang lebih cepat mati kalau ada penyakit paru. Ini saya bukan menakut-nakuti, ini kata pakar-pakar ahli, para dokter. Kalau kita tidak menjaga kesehatan dengan rokok itu, jadi kalau boleh, inilah saatnya corona ini datang, stoplah merokok. Tapi bukan supaya kamu masuk surga, bukan. Stop merokok. Walaupun banyak hartamu, banyak uangmu, betul itu uangmu yang kau beli, tapi jagalah kesehatanmu. Karena kau adalah saksi-saksi Kristus. Amin. Iya. Ya, kalau kita sehat, maka saya tidak takut kemana-mana. Bukan saya berani mati atau datang kepada penyakit corona. Enggak. Tapi percayalah ada perlindungan Tuhan. Ada proteksi. Ada kuasa Tuhan Yesus Kristus bersama saudara dan saya. Ada kuasa Roh Kudus yang menutup bungkus kita dengan kuasa darah Yesus. Ada malaikat-malaikat Tuhan yang beribu-ribu laksa di sekeliling saudara dan saya. Percaya saja. Dan ingatlah, kita adalah saksi Kristus. Nah, yang terakhir, yang bagian ketiga, ya. Ini Yesus terangkat ke sorga, ya. Ke sorga ini. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ini menarik. Pertama, terangkat dan disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Apa yang kita dapat dari tentang peristiwa kenaikan ini? Yang pertama, kenaikan itu Bapak Ibu Saudara real. Ada saksi-saksinya. Para murid, jemaat yang melihat, banyak orang menangis ketika Yesus terangkat. Itu saksi dari dunia. Saksi yang kedua, malaikat-malaikat, ada 2 orang malaikatnya. Ini mewakili surga. Jadi ada menyaksikan bahwa Yesus naik ke surga itu bukan isapan jempol, ya. Jangankan naik ke surga, Yesus jadi Tuhan pun banyak orang tidak percaya. Yesus mati di salib pun nggak percaya. Ada yang mengatakan Yesus mati 2 kali. Ketika mengosongkan dirinya mati dia katanya. Ya, Filipi 2, udah kacau dunia persilatan. Ya, jangan asal bicara. Yesus hanya mati 1 kali untuk menebus dosa saudara dan saya. Tidak pernah 2 kali. Itu pun karena dia menanggung, memikul dosa kita di kayu salib. Menanggung segala kutuk kita. Dia mati sebagai manusianya. Ya Allahnya tidak mati, Roh Kudusnya tidak mati, dia bangkit. Dan dia membuktikan dia hidup. Dan dia naik ke sorga, ya. Ini menarik ini. Jadi pertama, kenaikan itu real. Jadi jangan dibilang ini rekayasa. Sehingga ada orang mengarang-arang cerita. Memang kalau kita lihat cerita-cerita dunia, apalagi di film, ya. Saya pernah nonton film itu, apa namanya tuh,
yang raja monyet itu, Sun Gokong. Itu dia, karena dia ngejar jin-jin iblis ini ke langit berkejar-kejaran. Dia kan ada tongkat saktinya, berkejar-kejaran sampai dia menggemparkan surga pihak lain, katanya ya. Itu hanya tingkap-tingkap langit, nggak tahu itu surga yang benar itu adalah yang dinaik, yang ada di dalam Alkitab tentang kenaikan Tuhan. Jadi naik. Nah di sana itu ada dewa mereka atau sembahan mereka, debata mereka. Dia lihat karena Sun Gokong ini kurang ajar, disentil. Terbalik langsung. Artinya itu ada di langit, itu ada penguasa-penguasa angkasa namanya. Itu bukan surga ya. Tetapi saya mau ceritakan tentang surga ini. Tidak ada satupun manusia yang tahu surga. Itu sebabnya Yesus berkata ketika Yohanes 14 ayat 1 sampai 6 dimulai ayat 1, jangan gelisah hatimu. Aku pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagimu. Jadi tujuan kenaikan Yesus adalah menyiapkan tempat bagi saudara dan saya, bagi semua orang yang percaya, supaya kita punya tempat, Bapak Ibu Saudara, kita punya kapling, kita punya apartemen di sana. Tetapi bukan juga kita hidup di sana itu seperti hidup di dunia, Bapak Ibu. Berbeda surga kita, berbeda sekali. Karena di sana, kalau engkau layak masuk surga, hidupmu akan seperti malaikat adanya. Seperti malaikat itu apa? Melayani Tuhan, memuji Allah. Bukan lagi makan, minum, segala macam, kawin mengawin. Tidak ada kawin mengawin di surga, amin. Kalau kita layak masuk surga, ya kita memuji Tuhan, haleluya. Dan ada kenikmatan yang luar biasa, hidup kekal selama-lamanya. Berbeda dengan yang hidup di neraka, disiksa, dibakar terus-menerus. Pilihan hanya dua. Saudara dan saya mau naik seperti Tuhan Yesus ke surga atau mau dihukum di neraka. Pilihan ini ketika saudara dan saya hidup, bukan sesudah mati. Sudah mati nggak bisa memilih lagi, Bapak Ibu. Inilah maka kita harus bersaksi bagi kemuliaan Tuhan supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Ya, itu dia. Nah, dari cerita ini tentang kenaikan Yesus surga ini luar biasa. Ini membuktikan dia adalah pemilik surga. Dia bisa turun dari surga menjadi manusia, menjadi sama dengan manusia, tetapi dia naik ke surga. Hanya dia yang keluar masuk surga. Yang lain semua manusia di muka bumi ini tidak ada yang bisa. Oh ada Pak. Siapa? Elia. Elia itu diangkat dengan kereta Israel yang berapi. Ya, kereta. Wah. Diangkat. Jadi ada sarana. Kemudian siapa lagi? Henok. Henok juga diangkat, diubah. Tapi kayak Yesus, tidak ada yang mengangkat dia. Dia naik sendiri, Bapak Ibu. Tanpa pesawat, tanpa alat, ya. Saya tidak menceritakan tentang keyakinan orang, tapi ada orang juga bercerita bahwa dia ke sana naik ini naik ini. Kalau Yesus dia langsung ke surga. Dialah pemilik surga. Dialah owner, ya. Jadi kalau saudara dan saya mau masuk surga, kalau kita bertanya kepada manusia, apakah saudara kepengen ke surga? Tidak ada satu manusia pun yang kepengen ke neraka. Amin. Semua kepengen ke surga, termasuk komunis. Termasuk orang yang tidak percaya Tuhan, kalau mati dia kepengen ke surga. Tapi bagaimana caranya Bapak Ibu? Caranya hanya satu. Buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu yang hidup. Ya, lalu percayalah bahwa Yesus naik ke surga seperti yang kita peringati hari ini untuk menyiapkan tempat bagi kita. Jadi kalau saudara dan saya tidak punya rumah mewah, apartemen, tidak punya apa-apa di dunia ini, saudara dan saya hanya penumpang di dunia ini. Sebenarnya rumahmu yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah surga. Itulah rumah kita yang kekal. Amin. Itulah pengharapan kita. Dan kita menantikan kedatangan dia kedua kali. Jangan bilang sudah ada di dunia ini. Ya, tidak boleh. Ini pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Makanya kita harus memberitakan yang benar, bersaksi bagi kemuliaan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan ini. Jadi ada saksi hidup, saksi dari dunia ini yang manusia-manusia juga para murid menyaksikan kenaikannya. Kemudian malaikat-malaikat Tuhan, bahkan ketika dia lahir, ya, telah lahir bagimu Tuhan,
di kota Daud, Yerusalem. Itu malaikat-malaikat bersorak-sorai turun naik menyaksikan, para gembala. Jadi jangan ragukan, Yesus adalah Tuhan. Amin. Kalau kita ragu tentang itu, kacaulah hidup kita. Ya, disitulah nanti masuk pengajaran-pengajaran yang tidak karu-karuan. Ya, oh, kau harus begini, harus menerima baptisan roh dari, tidak ya. Kita semua sudah menerima Roh Kudus seperti yang kita baca tadi Efesus 1:13, dan kita sudah menjadi saksi-saksi Kristus. Tinggal saudara dan saya melaksanakannya bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Kesimpulan kita hari ini, khotbah hari ini apa? Yang pertama, tentang Theophilus. Makna dari Theophilus adalah sahabat Allah, atau orang yang mengasihi Allah, atau kekasih Allah. Jemaat sekalian dikasih Tuhan adalah sahabat Allah, kekasih Allah, yang dikasihi Allah. Itu yang pertama. Kita disuruh menjadi saksi-saksi. Sebagai sahabat Allah, sebagai orang yang mengasihi Allah, kekasih Allah, kita harus menyaksikan. Karena saudara dan saya juga, yang kedua, sudah menerima Roh Kudus, sudah menerima kuasa dari Tuhan Yesus. Karena itu pergi. Itu sebabnya amanat agung katakan, pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka. Jadi bukan hanya membaptis, melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan, yang telah kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Amin. Itu misi amanat agung. Jadi kita bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan naik ke sorga menantikan kita. Dia duduk sebelah kanan Bapa melihat saudara dan saya saat ini. Apa yang dilakukan anak-anakku itu di dunia. Apakah dia pergi menjadi saksi untuk kemuliaanku? Nah, kalau kita tidak pergi, ini saatnya. Hari ini firman Tuhan berbicara kepada saudara dan saya. Dimulai dari diri saya. Saya harus menjadi saksi. Karena saya sudah punya Roh Kudus. Saya sudah punya power of the Lord Jesus Christ. Roh Kudus sudah dimeteraikan. Tidak ada alasan untuk tidak bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Hari ini kita belajar tentang itu. Yang berikut, percayalah, tujuan kenaikan itu untuk menyiapkan tempat bagimu dan bagiku, bagi kita semua yang menerima Yesus sebagai Tuhan. Amin. Tidak ada alasan lain. Jadi kalau kau punya pergumulan, punya masalah apapun di dunia ini, jangan jadikan itu alasan sehingga kita tidak bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Kenapa? Pergumulan apapun yang kau alami itu sangat kecil dibandingkan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Begitu dia mati, bangkit, hari ketiga, 40 hari kemudian dia naik, ini lebih mahal dari apapun pergumulanmu. Karena kita sudah punya jaminan kenaikan, dan dia akan datang di awan-awan, menjemput saudara dan saya saleh-salehnya, orang percaya kepada dia, bertemu. Dia akan mengubah kita. Ketika itu, ya, 1:4 ya, dia katakan apa? Orang-orang mati lebih dulu, lalu yang hidup diubah. Twinkle eyes, kejap mata, supaya kita diangkat bersama-sama masuk ke sorga. Amin. Jadi tujuannya adalah naik ke sorga untuk menyiapkan rumah bagi saudara dan saya, tempat. Di rumah, di Bapakku banyak tempat, di rumah Bapakku banyak tempat. Jangan gelisah. Mulai hari ini apapun masalahmu, baik masalah sakit, penyakit, corona, apakah kita nggak boleh berpikir? Apakah kita nggak boleh bekerja? Boleh Bapak Ibu. Tapi utamakanlah dulu Tuhan. Utamakanlah keyakinanmu, pengetahuanmu tentang Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus naik untuk menyiapkan rumah bagimu. Semua kita kelak akan naik ke sorga yang terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang percaya kepada dia. Amin. Karena itu, jangan ragu-ragu mulai hari ini. Jangan pergumulan kita mengalahkan iman kita tentang kenaikan Tuhan. Tuhan sudah naik dan Tuhan memerintahkan kita menjadi saksinya. Inilah tujuan dan inilah tema kita hari ini. Bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu ini terbatas menyampaikan firman-Mu. Meteraikanlah firman-Mu yang hidup ini di dalam kehidupan jemaat-Mu, umat-Mu, supaya firman-Mu dimeteraikan dalam loh tubuh, jiwa dan roh mereka, dalam loh hati mereka, menjadi rema, menjadi kekuatan yang dahsyat. Firman-Mu boleh dilakukan supaya jemaat-Mu semua menyadari bahwa kami semua harus bersaksi bagi kemuliaan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan ini.
Tidak ada lagi alasan. Mulai hari ini Tuhan, kalau selama ini kami belum bersaksi bagi kemuliaan Tuhan, ampuni kami Bapa. Gerakkan, biarlah Roh Kudus yang menggerakkan semua hati jemaat-Mu, semua orang yang mendengar firman Tuhan ini, supaya kami menjadi saksi-saksi Kristus tengah-tengah dunia ini. Apalagi masa corona, pandemi COVID-19 ini, Tuhan tolonglah. Inilah waktunya anak-anak-Mu saksi-saksi Kristus tengah-tengah dunia ini. Kami memberitakan Injil. Karena berita itu belum sampai ke seluruh dunia. Kau berfirman, ketika berita itu sampai ke seluruh dunia, baru kedatangan Yesus kedua kali akan dinyatakan. Terima kasih Bapak. Karena itu terima kasih, hamba diberi kesempatan memberitakan Injil-Mu sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Bukan pikiran hamba. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur, berkati semua jemaat-Mu ini, ya. Baik yang bekerja, yang studi, juga yang di rumah, yang dagang, apa saja Tuhan. Ada yang sakit Tuhan, sembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus di sorga dan di bumi. Ada yang lemah imannya, yang salah-salah menerima pengajaran dari hamba-hamba Tuhan. Tolong Tuhan luruskan, supaya mereka boleh mengerti bahwa kami masih menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Hamba rindu Tuhan, semua orang yang mendengar firman Tuhan ini diberkati. Kami percaya Tuhan, khusus kepada jemaat kami, GMI Agape Kota Wisata Batu. Tuhan tolong, pulihkan, gerakkan hati mereka untuk mendukung pelayanan gereja ini. Terutama persembahan-persembahan mereka, juga persembahan persepuluhan, persembahan apa yang ada ucapan syukur. Supaya gereja ini terus berjalan, bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka. Bukalah tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Semua jemaat kami pasti diberkati. Kalau menurut firman Tuhan, percaya kepada Tuhan. Engkau berfirman, burung-burung di udara tidak menabur, tidak menuai, Engkau pelihara. Apalagi kami anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit bagi kami. Supaya kami boleh memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, semua kita yang percaya sama-sama saya katakan, amin. Iya, Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang sebagai ucapan syukur kita akan memberikan persembahan. Dan seperti yang sudah dijelaskan bahwa persembahan hari ini difokuskan untuk dana operasional. Ya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan. Dan sekarang kami mau memberi persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Karena pemeliharaan-Mu dan kami boleh merasakan bahwa tiap-tiap hari selalu baru berkat-Mu bagi kami. Kami menyadari bahwa apa yang ada pada kami adalah hanya sekedar titipan dari Tuhan. Dan itu digunakan untuk pekerjaan-Mu. Berkati semua kami yang memberikannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sumber berkat kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar ini. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah
jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau menerima berkat dari Tuhan untuk menjalani sepanjang satu minggu yang ada di depan kita. Percaya bahwa firman Tuhan itulah yang akan menjadi pegangan, pedoman, dan menjadi satu kekuatan bagi kita. Pergi segera ke ujung-ujung bumi. Segera ke ujung-ujung bumi, pergi segera kabarkan Injilnya. Pergi segera meski di sana sunyi, pergi segera wartakan selamatnya. Banyak yang jiwa yang perlu mendengar cinta Tuhanmu. Kabarkan segera darahnya Tuhan Yesus yang kuasa memberi sentuh. Pergi segera, pergi segera meskipun menyeberang laut. Pergi segera, hai jangan gemetar. Pergi segera meski kau diancam maut. Pergi segera kelak upahmu besar. Banyaklah jiwa yang perlu mendengar cinta Tuhanmu. Kabarkan segera darahnya Tuhan Yesus yang kuasa memberi sentuh. Ayat yang ketiga, pergi segera meski di sana dingin. Pergi segera di sana berkat-Mu, amin. Pergi segera meski kencanglah angin. Pergi segera Tuhan di sisimu. Banyaklah jiwa yang perlu mendengar cinta Tuhanmu. Kabarkan segera darahnya Tuhan Yesus yang kuasa memberi sempurna. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan sukacita. Lakukanlah firman Tuhan dalam hidupmu dan bersaksilah selagi ada kesempatan dalam menantikan kedatangan Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Rahmat dan pengasihan dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh Kudus ketiga yang esa, kiranya turun atas kamu dan menyertai kamu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, ucap syukur kepada Tuhan. Amin. Kami atas gembala dan majelis mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan beritakanlah Tuhan kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.